Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Triwijayati, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Gresik. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tantangan aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Dalam aksi nyata modul 2.3 ini, saya akan mempraktekkan coaching dalam supervisi akademik yang memiliki 3 tahap, yakni pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Dalam kesempatan kali ini, saya telah bersama teman sejawat saya, Bapak Ahmad Mutrofin, selaku guru kelas 5 di UPT SD Negeri 225 Gresik. Apa kabar Pak Ahmad? Baik sekali Bu Ayu, terima kasih. Alhamdulillah. Baik Pak Ahmad, sesuai dengan apa yang telah kita sepakati di awal, bahwasannya Bapak Ahmad akan melakukan proses pengajaran, proses belajar mengajar. Kemudian Bapak Ahmad meminta saya untuk mengobservasi segala kegiatan proses belajarnya. Sekarang kita sepakati untuk memasuki kegiatan pra-observasi ya Pak Ahmad ya. Oke, siap. Baik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai bentuk pengecekan kesiapan Bapak Ahmad dalam menjalani proses pembelajaran. Monggo. Oke, terima kasih ya Pak Ahmad ya. Baik Pak Ahmad, untuk pertanyaan saya yang pertama Pak, kira-kira dari kegiatan observasi ini nanti harapan Pak Ahmad itu apa? Harapan saya setelah nanti kegiatan observasi ini terjadi, harapan saya adalah tentu meningkatkan kualitas pembelajaran yang saya lakukan dengan membuat suasana belajar yang menyenangkan, dan tentu saja dapat melaksanakan amanat Gajar Dewantara tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu harapan saya di situ, Pak. Baik, luar biasa ya Pak Ahmadnya. Jadi dari kegiatan observasi ini yang Pak Ahmad ingin tekankan adalah menciptakan sebuah pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya Pak Ahmad, untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid itu materi apa yang akan Bapak usung? Untuk materi, kebetulan besok saya akan membahas tentang tema 3, subtema 3 pembelajaran. Yang pertama, materinya ada muatan terpadu, IPA dan bahasa Indonesia. Muatan terpadu, IPA dan bahasa. Jadi ini sudah kita sepakati juga ya Pak ya, bahwasannya pelaksanaan observasinya besok. Siap. Besok ya Pak ya. Ya, baik, terima kasih Pak. Dari materi IPA, kemudian apa tadi Pak? Bahasa Indonesia. IPA bahasa Indonesia dengan temanya tentang makanan sehat. Makanan sehat. Oke, dari tema makanan sehat ini Pak, selanjutnya tujuan pembelajaran Bapak itu apa? Untuk tujuan pembelajaran besok itu diharapkan siswa itu dapat memperagakan iklan elektronik tentang keunggulan dan kekurangan dari suatu produk atau jasa di tempat sekitar mereka. Itu tujuan yang pertama untuk bahasa Indonesianya. Kemudian untuk IPA-nya tujuannya adalah dengan membuat besok ada kegiatan poster, itu membuat poster. Melalui kegiatan membuat poster itu mereka dapat menjelaskan beberapa gangguan pada sistem pencernaan manusia. Itu tujuannya. Luar biasa ya Pak ya, berarti dari satu tema itu Bapak mengembangkan ke berbagai macam tujuan ya Pak ya. Baik, untuk selanjutnya Pak, persiapan apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk kegiatan observasi pembelajaran besok ini? Untuk pembelajaran besok itu saya sudah menyiapkan RPP 1 lembar untuk kegiatan tema 3, subtema 3 pembelajaran pertama. Di samping RPP saya juga menyiapkan LKPD, lembar kerja anak-anak untuk kegiatan tugas kelompok besok pagi, dan tentunya beberapa media pembelajaran untuk mendukung materi nanti yang saya sampaikan. Untuk medianya itu Pak, boleh saya tahu media-media seperti apa yang akan Bapak persiapkan? Media yang saya siapkan besok, karena ini sifatnya kerja kelompok, jadi saya menyiapkan
beberapa gambar organ pencernaan saya ambil dari internet, kemudian saya print out, saya potong-potong sesuai bentuknya. Kemudian besok anak-anak tugasnya menempelkan gambar tersebut diikuti dengan fungsi dan gangguan pada organ tersebut. Berarti medianya cukup kompleks ya Pak ya, cukup banyak dan cukup beragam juga. Iya, karena kalau materi IPA kan memang kita harus berusaha sedekat mungkin dengan kenyataannya Bu. Jadi kalau kita tidak menampakkan sebenarnya, nanti kasihan anak-anak, karena kita sudah berkomitmen, kita berpihak kepada murid, kita berikan seluruh fasilitas yang kita punyai. Seperti itu. Luar biasa Pak Ahmad. Apakah sudah pernah ada hambatan yang kira-kira Bapak temui dalam mempersiapkan media-media itu, atau kira-kira bayangan Bapak itu kan sudah pernah mengajar di kelas sebelumnya gitu dengan materi yang sama ini tuh, hambatan paling besarnya itu biasanya apa sih Pak untuk mengampu materi ini tuh? Kalau berbicara hambatan Bu Ayu, kalau menurut saya sih hambatan itu ya semuanya ada hambatan dan keunggulannya juga ada. Untuk proses seperti besok ini, karena tugasnya tugas kelompok, hambatannya mesti agak sedikit kacau nih suasana kelas. Ya, di situ kita harus bisa berperan sebagai pamong yang bisa mengkondisikan, mengarahkan dan menuntun arahnya diskusi mereka. Karena nanti endingnya itu adalah diskusi yang baik berakhir pada presentasi yang bermutu juga. Di situ nanti kita perannya hanya di situ aja. Harus pintar-pintar mengontrol, mengondisikan dan mengarahkan, karena mereka masih anak-anak. Gitu ya. Harus kita kontrol gitu. Berarti peran guru di sini dibutuhkan ya untuk itu tadi, mengkondisikan dan mengontrol anak-anak. Hanya mengarahkan saja. Mengarahkan saja ya Pak Ahmad ya. Baik, kira-kira hambatannya yang Bapak temui kira-kira seperti itu. Kemudian menuju ke pertanyaan selanjutnya, area yang ingin Bapak kembangkan itu di area mana yang benar-benar ingin Bapak tonjolkan dari segala macam rangkaian pembelajaran? Untuk area yang mau saya tonjolkan, seperti yang Bu Ayu kemarin sampaikan waktu Bu Ayu menyampaikan tentang keyakinan kelas dan lain-lain kepada teman-teman dan saya kemarin. Kan kemarin saya sudah mempraktekkan yang Bu Ayu sampaikan itu, membuat keyakinan kelas. Di situ kita ada gotong royong Bu Ayu. Ada gotong royong dan ada kelas kreatif. Jadi nanti yang saya fokuskan pada proses pembelajaran saya adalah gotong royong dan kreatifnya. Bagaimana mereka diskusi, saling memberi dan menerima pendapat, dan kreativitas mereka akan saya tampilkan pada waktu presentasinya. Berarti prosesnya benar-benar Bapak Ahmad ingin amati saya dan di ingin sini, gali. Saya di sini ingin menyampaikan juga terima kasih sudah memberi pemahaman kepada saya dan lain-lain tentang keyakinan kelas yang memang sangat berguna. Terima kasih ya Pak Ahmad ya. Dan Pak Ahmad juga mengaplikasikannya langsung tanpa menunggu, tanpa ini gitu ya. Jujur ya agak bingung karena menangani anak seperti itu Pak. Tapi dengan saran jenengan kemarin kita waktu berbagi di kantor ruang guru memang sangat berjalan baik sekali. Ya, alhamdulillah kalau gitu Pak Ahmad ya, bermanfaat ilmunya. Baik, untuk besok kita sepakati kegiatan observasinya untuk media semuanya sudah disiapkan ya Pak Ahmad ya? Siap. Sudah yakin, ini semua sudah fix semua? Siap, sudah. Jadi besok jam berapa saya mengunjungi kelasnya Pak Ahmad untuk observasi? Karena ini saya sesuaikan dengan jam pembelajaran, kita langsung sesuai jam pembelajaran Bu. Jam 7 kita sudah bisa mulai. Baik, besok jam 7 ya Pak Ahmad ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad ya. Baik, demikianlah kegiatan pra-observasi saya bersama dengan teman sejawat saya Bapak Ahmad Mutrofin, guru kelas 5. Sekian kegiatan pra-observasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah nangka, buah pepaya. Makanannya soto bakar. Anak-anak kelas 6A semuanya, anak-anak Indonesia yang berbakat dan hebat.
Pagi hari ini kita akan berdoa dulu. Persiapan berdoa, tangan di atas meja, kepala ditundukkan. Berdoanya dalam hati, berdoa mulai. Selesai. Ya. Pembelajaran yang kemarin kita sudah memahami tentang organ-organ pencernaan pada manusia. Kemarin ada organ namanya mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, betul, usus sampai yang paling bawah ya, paling bawah. Hari ini kita akan mempelajari tentang gangguan-gangguan yang terjadi jika organ pencernaan kalian ada masalah. Ini kita mempelajari kira-kira penyakit-penyakit apa saja yang terjadi jika organ-organ pencernaan kalian terdapat masalah. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, nanti kalian akan memperagakan iklan elektronik. Tapi pemperagakannya kita mengamati dulu, kemudian membuat laporan tentang iklan elektronik tersebut. Tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah kalian nanti diharapkan dapat membuat poster tentang berbagai macam penyakit yang terdapat pada organ pencernaan. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini dengan tujuan kita yang pertama adalah tentang iklan elektronik. Nanti Pak Guru akan menyampaikan contoh iklannya di slide ini. Kalian amati, kalian pahami, dan kalian diskusikan tentang iklan tersebut. Saya juga kami kita ulangi dulu. Perutnya mulus. Terima kasih kalian. Ini adalah contoh media, contoh iklan media elektronik. Sekarang kalian boleh mengerjakan sendirian. Sesuai yang kalian lakukan tadi, tidak usah dibuat aneh-aneh ya. Sesuai yang dilakukan seperti apa saja. Bahasa bicara, alamat juga. Apa yang membuat sebuah iklan di media terus menjadi ceritanya hubungan ke-10 selesai. 1, 2, 3.
Anak-anak waktunya sudah selesai. Sekarang Pak Guru minta tolong ada kelompok yang mau menyampaikan hasil diskusinya. Kelompok mana yuk? Terima kasih. Tentang sistem pencernaan, satu anak satu. Kedua kelasnya tolong bantu. Ulang-ulang ini tanda tempat ini 35 menit. Di situ ada penjelasan tentang organ-organ pencernaan. Oke anak-anak, kita akan mencoba membuat poster. Tapi ini Pak Guru sudah menyiapkan belangko kosongnya, sudah ada tempat kartonnya untuk menempel. Nanti kalian ikuti instruksi perintah-perintah yang ada di bahan ajar lembar kedua. Ada di sini perintahnya. Kalian kunci, kalian tempel di sini dikatakan setidak dan serasi kunci, kemudian diberi fungsi-fungsi setiap bagian organ pencernaan tersebut. Kira-kira ada pertanyaan? Ini aja ya. Oke. Bisa langsung dimulai sekarang, mulai menggunting dan membuat, menyusun dan menambah dengan contoh yang sudah disediakan. Posisi ini kan berdiri ya ketika ada di buku panduannya. Tetap kerja kelompok. Ada yang mulai, ada yang mulai. Nama kamu di kelamaan nanti ada yang digunakan tanahnya. Yang pentingnya nyambung. Ya sudah. Atau ditempel. Intinya anak dalam kerja kelompok tidak ada yang salah. Jangan takut salah ya. Yang penting selesai, itu sudah betul semua. Jangan takut salah, dieling-eling. Kamu udah cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu Triwijayati, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Gresik. Dalam kesempatan kali ini telah tiba kita pada tahap pasca observasi. Bersama saya masih ada Bapak Ahmad Mutrofin, guru kelas 5 sebagai tim yang telah saya observasi pembelajarannya, dan juga Bapak pengajar praktek saya yang luar biasa, Bapak Puji. Baik, Assalamualaikum Bapak Puji. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik.
Pak Ahmad sehat ya Pak? Alhamdulillah baik, sangat sehat. Baik Pak Ahmad. Kita hari ini berkumpul di sini untuk melakukan kegiatan pasca observasi dari kegiatan pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Baik. Untuk setelah ini kegiatannya adalah saya akan melakukan wawancara dengan Bapak sebagai bentuk refleksi dari rangkaian kegiatan proses belajar mengajar yang telah Bapak lakukan, yang telah saya observasi. Apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai? Bersedia, baik, sangat bersedia. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak ya, sebagai bentuk pengukuran sejauh mana keberhasilan Bapak dalam melakukan proses belajar mengajar yang telah kita rencanakan, yang telah kita diskusikan dalam tahap pra-observasi. Baik. Untuk pertanyaan pertama Pak, dalam percakapan pasca observasi ini, apa yang Bapak Ahmad harapkan? Dalam kegiatan pasca observasi ini tentu harapan saya adalah adanya peningkatan dan perbaikan dari segala metode pembelajaran yang saya lakukan, kemudian persiapan yang saya lakukan. Tentu saya harapkan adalah adanya peningkatan, perbaikan dan menjadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Itu harapan saya. Oke, berarti harapan Pak Ahmad dari percakapan kita ini, Bapak Ahmad bisa berefleksi untuk dapat meningkatkan proses pembelajaran lebih baik lagi ya Pak Ahmad ya. Baik, yang selanjutnya Bapak, untuk perasaan Bapak saat kegiatan belajar mengajar, kemudian saya mengobservasi kegiatan belajar mengajar Bapak itu, rangkaian perasaan Bapak itu kalau digambarkan itu bagaimana Pak? Nggih, jujur Bu Ayu, waktu observasi perasaan saya nggih bermacam-macam. Ada yang senang karena ada yang menilai saya, ada yang mengamati saya, pembelajaran saya, ada juga perasaan gugup dan lain-lain karena belum pernah juga diberi kondisi observasi oleh teman sejawat seperti kemarin itu. Jadi nggih, perasaan saya campur-campur gitulah antara senang dan bahagia. Tapi intinya saya senang sekali kemarin waktu observasi itu untuk melihat seberapa jauh penampilan, seberapa jauh karakter saya di proses pembelajarannya. Baik, Bapak merasa senang ya? Iya. Dari segala rangkaian kegiatan observasi kemarin itu Pak, jadi dari segala runtutannya Bapak Ahmad mengajar, kemudian prosesnya yang saya ikuti dengan seksama seperti itu. Kira-kira Pak, apakah menurut Bapak itu segala proses yang telah berlangsung itu sesuai dengan apa yang telah Bapak rencanakan dan Bapak sharingkan di kegiatan pra-observasi kemarin? Tahapan pembelajaran mulai awal sampai dengan refleksi terakhir, tentu kemarin itu harapan saya berjalan mulus dan lancar sesuai yang saya sketsakan di RPP kemarin. Tapi ternyata di prakteknya kemarin ada beberapa hambatan yang terjadi Bu. Karena kita metodenya kerja kelompok dan diskusi, jadi ada beberapa kelompok yang kurang on targetnya itu kurang pencapaian kinerjanya juga. Ada yang beberapa kelompok yang berkurang juga. Kemudian untuk pengamatan mereka juga ada beberapa, salah satu kelompok kemarin yang pengamatannya itu masih tidak sesuai dengan target yang saya harapkan untuk iklan. Tapi overall Pak, secara keseluruhan itu sesuai yang Bapak rencanakan di awal apa enggak? Tahapan-tahapannya itu, proses berjalannya itu sesuai dengan apa yang Bapak bicarakan di tahap pra observasi dengan saya itu apa enggak? Overallnya? Kalau keseluruhan tahapan-tahapan yang saya rencanakan itu berjalan dengan lancar Bu Ayu. Mulai dari apresiasi yang pembukaan itu, kemudian materi inti sampai ke refleksi itu semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah kemarin. Saya pun melihat seperti itu setelah saya amati kegiatannya. Oh, berarti checklist yang sudah saya buat itu apa yang Bapak rencanakan di kegiatan pra-observasi itu secara garis besar sudah terlampaui.
untuk tujuan pembelajaran Pak yang sudah Bapak setting di RPP dan juga kemarin kan sempat Bapak utarakan kepada saya di kegiatan praobservasi itu tujuan pembelajarannya apakah sudah tercapai Pak? Kalau kemarin Bayu, setelah saya amati prosesnya itu tujuan pembelajarannya tercapai. Tercapai nih. Karena tujuan pembelajarannya di situ yang pertama mempelajari dan mempraktekkan pembuatan iklan elektronik itu kemarin kita sudah melaksanakan dengan sesuai urutannya. Kemudian pengertian tentang gangguan pencernaan juga sudah terpenuhi, anak-anak juga sudah paham. Jadi menurut saya tujuan pembelajaran yang saya sampaikan di awal itu kemarin sudah tercapai semua. Alhamdulillah kalau begitu Pak ya. Untuk selanjutnya Pak, sekarang coba Bapak menganalisis, Bapak berefleksi kira-kira area kekuatan dan kelemahan dalam proses kemarin itu Bapak temukan ada di mana? Kita mulai dari kekuatannya dulu Pak, strength-nya dulu. Bapak rasa kegiatan kemarin itu di mana kekuatannya Bapak itu? Ini bagian yang sangat sulit bagi saya ya, karena kekuatan dan kelemahan itu juga kita jarang sekali mengadakan seperti itu. Menurut saya kekuatan pembelajaran saya kemarin itu ada di penyediaan medianya berupa benda-benda konkret, kemudian metode pembelajarannya yang saya setting sesuai yang dengan arahkan itu yang berpihak kepada murid. Saya buat diskusi kelompok supaya mereka keluar seluruh minat dan bakatnya akan tambah semua. Itu kemarin saya buat sesuai anjuran jenengan motivasi dari jenengan kemarin. Kemudian kelebihannya kembali, kekuatannya kembali adalah materinya juga tidak terlalu berat, jadi agak lebih bisa disederhanakan. Akhirnya anak-anak overallnya itu paham gitu, tujuannya tercapai. Iya, alhamdulillah. Sementara kelemahan, mungkin sedikit saya ulangi yang dari awal tadi, memang kelemahannya karena mungkin jumlah siswanya mungkin terlalu banyak, akhirnya pengendalian kinerja diskusinya agak kurang bagus. Itu menurut saya. Kemudian praktek-praktek di pendalaman materinya juga mungkin kurang mantap sedikit, karena mungkin untuk iklan dan sistem pencernaan itu mungkin butuh media yang lebih konkret lagi. Tidak sekedar gambar atau tempelan, mungkin bisa ke bentuk 3 dimensi mungkin ya. Mungkin mereka dengan media yang lebih konkret mereka akan cepat paham. Yang saya rasakan itu banyak tentang kelebihan dan kekurangan kemarin waktu proses pembelajaran tema. Baik Pak, kemudian kalau dari kekurangan-kekurangan itu tadi, weakness yang sudah Bapak temukan dalam pembelajaran Bapak itu, apa kira-kira solusi yang akan Bapak Ahmad ciptakan atau akan Bapak Ahmad munculkan untuk pembelajaran selanjutnya guna mengcover kelemahan-kelemahan dalam proses pengajaran itu tadi, proses pembelajaran itu? Ya. Untuk kelemahan yang saya sampaikan tadi, yang pertama tentang media mungkin nanti kedepannya saya akan berusaha membuat atau mengadakan beberapa media yang lebih konkret lagi, yang lebih mengenal lagi kepada tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian yang kedua masalah diskusi itu Buayu itu juga saya garis bawahi. Jadi sesuai dulu pas saya ingat pas jenengan diskriminasi waktu budaya positif gitu. Itu nanti akan saya coba masukkan ke keyakinan kelas ya. Nanti akan saya masukkan ke keyakinan kelas, nilai-nilai diskusi nanti. Jadi supaya mereka terinspirasi dari dalam, akhirnya diskusinya itu dilambari dari kemauan diri sendiri, bukan karena ada gurunya. Kemarin saya berpikiran seperti itu. Kalau diskusi saya masukkan ke keyakinan kelas mungkin lebih mengenal lagi ya. Rencana saya seperti itu. Berarti perbaikan yang akan Bapak Ahmad lakukan ini lebih menciptakan media yang lebih kompleks ya Pak, yang lebih variatif lagi, lebih banyak lagi. Kemudian untuk menyentuh siswanya, memunculkan rasa itu, Bapak menuju ke budaya positif itu tadi, mengaplikasikan budaya positif dengan memunculkan nilai gotong royong, kreativitas itu tadi ya Pak ya. Karena kan nyambung juga. Iya betul ya Pak ya, luar biasa. Tidak sengaja. Baik, saya setuju sekali itu Pak, setuju sekali.
Kemudian kira-kira kapan Bapak akan mengaplikasikan atau action ini? Actionnya kapan? Kalau jenengan tanya action Bu Ayu, nggih secepatnya. Secepatnya ya. Secepatnya, karena ini kan untuk kemajuan pendidikan di lembaga kita. Betul. Saya sudah tahu kelemahannya, tadi solusinya sudah seperti itu, akan saya laksanakan secepatnya. Alhamdulillah, berarti dalam waktu secepatnya Iya. akan dilaksanakan segala macam perubahan itu tadi ya. Iya. Baik, setelah Bapak berrefleksi, kemudian solusi diciptakan, kemudian waktu juga sudah Bapak setting secepatnya. Nah, sekarang pertanyaan saya selanjutnya, kira-kira siapa nanti yang akan menjadi partner sharing Bapak dalam mengevaluasi, dalam meminta pendapat, itu siapa kira-kira Pak? Kalau partner sharing Bu Ayu, di lembaga kita emang guru-gurunya sudah sangat mumpuni sekali, Betul. sangat kompeten sekali. Setuju saya. Cuma mungkin harapan saya agak condong ke jenengan. Gitu ya. Kalau jenengan nanti waktunya bisa diluangkan sedikit, mungkin bisa berefleksi dengan saya, memandu saya untuk memperbaiki pola pendidikan yang ada. Siap kalau saya Walaupun Pak. teman-teman sudah sangat ahli sekali, cuma saya kok lebih cocoknya ke jenengan. Mulai dari diseminasi dulu sampai sekarang, itu saya lihat memang sangat cocok dengan karakter anak-anak zaman sekarang itu loh Mbak Ayu. Baik Pak. Saya siap Pak. Insya Kalau Allah saya siap. jenengan berkenan, ya alhamdulillah sekali. Iya, sangat berkenan Bapak. Iya. Iya. Tiba di pertanyaan terakhir ya Pak Ahmad ya. Segala macam refleksi yang telah Bapak lakukan tadi sudah sangat luar biasa, sudah sangat terperinci. Kemudian pertanyaan terakhirnya ini Pak Ahmad, dan ini yang paling penting Pak Ahmad. Iya. Bagaimana kiat-kiat Pak Ahmad untuk tetap on track, jadi tetap di dalam ini tahapan yang sangat luar biasa ini, bagaimana kiat-kiat Pak Ahmad menjaga performa Pak Ahmad yang tetap luar biasa ini, bagaimana kira-kira Pak? Kiat supaya on track ya. Iya. Kalau kiat itu kan asalnya dari dalam dulu. Betul. Dari dalam, dari motivasi diri sendiri. Dan saya tidak bosan-bosan Bayu menyebut nama jenengan karena memang motivasinya dari jenengan. Waduh. Motivasinya dari jenengan waktu itu saya teringat bahwa guru adalah seorang pembelajar abadi ya. Tuh, sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Betul. Dari kita harus belajar dimanapun dan sampai usia berapapun. Saya motivasinya di situ nanti. Jadi saya harus belajar untuk kedepannya lebih baik lagi, lebih kompleks lagi dengan perkembangan siswa yang ada. Entah itu nanti saya mengakses di program Merdeka Belajarnya dari Kemdikbud atau yang apa sih baru yang PMM itu kemarin platform Merdeka Belajar Iya, nih. platform Merdeka Belajar, Merdeka Jadi Mengajar itu juga nanti saya akan ke situ arahnya, tetap dengan panduan jenengan nanti untuk arahnya ke sana, karena semuanya harus sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, dan murid-murid kita juga adalah murid-murid unggul yang dibentuk kita. Jadi tetap motivasinya dari jenengan tetap. Ya, kita sama-sama saling memotivasi Iya, Pak. iya. Saya pun belajar banyak dari jenengan, bagaimana jenengan itu semangatnya luar biasa untuk merubah diri, kemudian semangat luar biasa untuk ini loh Pak, yang saya salut itu ngomong anak-anak itu dengan dari hati gitu. Jadi ibaratnya itu mengajar mereka itu benar-benar sepenuh hati, kemudian Bapak terjun sepenuhnya ke dunia mereka. Itu kan dari sampai dulu juga yang menyampaikan bahwa kita harus Bu Ayu dulu menghamba pada murid. Iya, kan Betul, benar. Pak. Sampaikan waktu itu kita harus ikhlas tak mengajar dan lain-lain. Dan setelah itu saya itu mulai oh iya gitu, akhirnya kok enggak match dengan yang selama ini saya lakukan, ternyata yang selama ini saya lakukan kurang tepat gitu loh. Awalnya dari situ semua, dari waktu Berarti berefleksi dengan sangat cepat ya Pak ya. Kebetulan saya Baik. juga mencari seperti Terima itu. kasih banyak Pak. Iya. Semoga kita ini menjadi guru yang tiap hari makin hari makin baik, makin hari makin menuju ke kebaikan, dan kita menjadi guru-guru yang bermanfaat Amin. bagi anak-anak, kemudian anak-anak pun akan menjadi bibit-bibit unggul yang berguna bagi bangsa dan negara. Amin. Terima kasih Amin. Bapak. Sama-sama. Baik, sekian rangkaian kegiatan saya dari kegiatan pra-observasi, kegiatan observasi, dan kegiatan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.